Sebenarnya bambu embong itu ada sejak dulu, cuman kita dari komunitas maupun masyarakat tidak mengetahui bahwa itu pohon langka. Cuman kita di komunitas bersama istri saya itu setiap kali ke hutan untuk reboisasi itu setiap kehabisan air itu ngambilnya air dari pohon itu. Kita potong itu di dalamnya ada air gitu. Terus lama-lama saya itu kok loh, teman-teman kalau penghijauan itu tidak ada yang share foto seperti itu. Kalau kita kok seperti ini di Wilis, kita lihat di literasi kok loh menemukan pohon-pohon langka jenis ini kok ada di Wilis gitu. DNA Soul, always connected with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa DNA Show yang berbahagia, jumpa lagi di sesi wawancara eksklusif bertempat di Wana Wisata Jurang Senggani, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait topik yang menarik ya. Jadi fresh ini. Ya, fresh dan ini bisa mendunia ini ya. Pasti ya. Karena topik bahasan kita kali ini adalah penemuan tumbuhan atau pohon langka di Gunung Wilis, tepatnya di wilayah Gunung Wilis Kabupaten Tulungagung ya. Nah, masih di seputaran Gunung Wilis karena ngobrol kita nanti seputar potensi Gunung Wilis ya. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yang cukup kompeten. Beliau adalah Mas Slamet Wahyudi dan Mbak Ika. Selamat siang Mas Slamet. Selamat siang. Oke, Mas Slamet, ini bisa diperkenalkan dari mana ini? Saya Slamet Wahyudi dari kelompok peduli hutan lindung Kecamatan Sendang. Jadi kelompok peduli hutan lindung Kecamatan Sendang. Oke, baik. Beberapa waktu lalu sempat ada informasi ya di media sosial ada penemuan pohon langka. Ini bisa ceritakan ini pohon apa ini? Pohon bambu embong, yang mana pohon ini memang sejak saya kecil sampai sekarang belum pernah lihat, ya hanya di lereng Wilis Kabupaten Tulungagung ini. Nah, jadi pohon ini memang langka kelihatannya. Seperti itu. Bambu embong. Nah, bisa diceritakan ya, ini bambu embong itu bambu yang seperti apa bentuknya itu? Mungkin bisa bambu embong jelas. ini merambat. Jadi pada setiap 2 ruas atau 3 ruas itu muncul tunas dan tumbuh. Dari pertumbuhan itu tumbuh lagi, sehingga kalau kita lihat di lapangan itu, kalau dilihat dari atas seperti helmnya Pak Tentara yang ada jaringnya itu. Jadi membentuk koloni. Bentuk jala-jala saling terhubung itu ya. Iya, sehingga di sana daun-daun yang berguguran maupun ranting kering yang berguguran itu tidak hanya terbawa air di saat musim hujan. Seperti itu. Berarti apa itu nyasang? Iya, seperti bronjong itu. Bronjong kawat itu seperti itu. Oke. Bambu embong ini dan ini ditemukan kapan itu? Sebenarnya bambu embong itu ada sejak dulu, cuman kita dari komunitas maupun masyarakat tidak mengetahui bahwa itu pohon langka. Cuman kita di komunitas bersama istri saya itu setiap kali ke hutan untuk reboisasi itu setiap kehabisan air itu ngambilnya air dari pohon itu. Kita potong itu di dalamnya ada air gitu. Terus lama-lama saya itu kok loh, teman-teman kalau penghijauan itu tidak ada yang share foto seperti itu. Kalau kita kok seperti ini di Wilis, kita lihat di literasi kok loh menemukan pohon-pohon langka jenis ini kok ada di Wilis gitu. Terus saya koordinasi dengan pihak perhutani melalui Bapak KRPH, Bapak Slamet, dan juga dari Dinas Kehutanan juga, terus melakukan monitoring di lapangan. Kita cocokkan dengan literasi, ternyata sesuai dengan apa yang ada di buku seperti itu. Baca referensi dari buku juga ya. Iya. Oke, Mbak Ika bisa ceritakan gambaran rasanya itu
Seperti apa airnya yang keluar dari bambu? embong itu. Kalau rasanya itu segar seperti air alami itu. Tidak ada rasanya ya. Mungkin apa Sepet rasa Agak sepet-sepet. sedikit ada manisnya. Oh, ada manis-manisnya gitu ya. Kayak aku. Oke. Iya. Itu mulai jenengan tahu, maksudnya mengenal menggunakan sebelum tahu itu tumbuhan langka itu tahun berapa kira-kira? Kita naik ke Wilis sekitar tahun 2017 sudah giat di Wilis, jadi ya sejak itu pula kita sudah memanfaatkan airnya itu. Cuman kan belum mengetahui itu kalau langka gitu ya. Di awal mula ya cuma tahu ini Iya. ada tanaman terus dipotong, Iya. airnya diminum Iya. bisa. Karena kan banyak varietas yang pohon ataukah bambu yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi mungkin kita nanti ke depan juga akan menggali tanaman-tanaman yang ada di sini itu jenisnya apa, itu masuk kategori langka atau tidak, nanti kita juga akan turun ke lapangan bersama pemerintah. Oke. Kalau dari bambu apa? Embong iya. Itu ada khasiatnya enggak dari literatur yang ada? Kalau di literatur belum menemukan, cuman kalau di hutan itu rasanya kalau setelah minum itu 2 ruas itu ndak haus seperti itu. 2 ruas itu kalau air berapa cc? Berapa gelas kecil? Mungkin ya 150-an. Berarti 1 botol air mineral itu ya. Kalau setengah gelas yang gelas Kalau aqua cuma itu. itu kan segelas 200. ini kan 200 ml. Oh, setengah Itu gelas ya. setengahnya. Itu 2 ruas menghasilkan air. Iya. Oh, berarti artinya tidak begitu banyak. Soalnya bambunya sendiri itu padat. Untuk Agak tebal ruangannya ya. di luar itu tidak sama dengan bambu-bambu yang kayak seperti biasanya itu. Lubangnya Lubangnya lebih dalamnya juga kecil. Lebih kecil. kecil. Artinya kulitnya lebih tebal. Iya, lebih gitu. tebal. Jadi Kulitnya lebih tapi tebal. isinya padat airnya. Iya. Oke, bambu embong. Jadi memang di literatur memang langka ya. Dan beberapa waktu lalu selain di Malang, artinya hasil penelitian di Malang ada dan ini ditemukan di Tulungagung ada. Oke. sebelumnya juga jauh tahu nih. Ngerti kalau itu bambu langka itu dari mana? Ditanya apa itu? Diberitahu teman atau baca-baca? Kita kan komunitas itu sering lihat di Google ya. Jadi kita memang belajar menanam mulai dari biji-bijian maupun tumbuhan itu, karakter bijinya gimana, model tanahnya gimana. Ya kebetulan waktu itu karena insting kita yang di lapangan itu pernah menemukan jenis bambu itu, terus menggali-gali literasi bambu di Indonesia itu ada berapa jenis, macamnya apa. Kebetulan ada bambu jenis langka, terus kita lihat kok sesuai kan itu. Ya. Karena di sini banyak jenis bambu sebenarnya di Wilis ini. Iya. Oke, jadi salah satunya bambu itu ya. Iya. Oke. Kemudian ada informasi lagi selain bambu, apalagi yang tergolong langka atau penemuan yang ada di Gunung Wilis ini? Di sana kita untuk minum juga ada jenis pohon pacingan. Jadi pohon pacingan itu mungkin kalau di luar Jawa bajaka kali ya. Bajaka ya. itu. Jadi itu ada akar seperti menjulur ke bawah ya, itu kita potong ada airnya. Seperti itu. Padahal padat ya, ya kayak padat, kayu itu, ya. tapi keluar air. Iya, itu. keluar air. Itu tumbuhannya memang artinya itu bentuk akar seperti akarnya beringin atau memang tumbuhannya merambat? Merambat. Jadi merambat, ada merambat terus muncul tunas akar baru. Sulur kayak ya, sulur itu ya, sulurnya membesar. Bisa diminum. Bajaka versi Wilis. Ya, kalau orang sini lokal menamakan pacingan itu. Cuman ada bijinya. Oh, ada bijinya Bisa yang diperbanyak. warnanya kuning ini. Iya. Jadi pohon pacingan ini merambat ke pohon lain. Iya. Kemudian ada mengeluarkan sulur, sulurnya membesar, dipotong bisa mengeluarkan Iya, air. bisa mengeluarkan air. Khasiatnya apakah kira-kira sama dengan bajaka itu? Kalau saya bajaka belum pernah minum, jadi kalau rasanya agak ada pahit-pahitnya dikit tapi. Oh, ada pahitnya. Iya, tapi sedikit. Ya. Beracun enggak itu kira-kira itu? Kira-kira enggak, karena ya kita sering seperti itu di lapangan. Kalau memang kan kadang kalau kita ke hutan itu jangkauannya kadang
luas, jadi bekal minum itu kan kadang terbatas karena kalau kita bawa terlalu banyak naiknya juga nanti menguras tenaga. Jadi kita andalkan ya bambu embong sama pacingan itu. Oh ya. Mbak Ika juga sering berarti ya minum. Kalau saya kalau Pacingan minum enggak, itu. tapi kalau buat main-main itu yang buat gelantungan di Oh, kayak- Ya, seperti tasan ya, memang Oh. banyak Ada sekali. Oh, yang bajaka ini bisa, itu kalau pas ada acara reboisasi atau apa gitu untuk menyelingi rasa capek itu kadang teman-teman itu bergelantungan sambil foto-foto gitu. Pakai teriak-teriak enggak? Oh. Iya. Bisa menghubungkan antar Pohonnya kan lokasi. kuat sekali itu. Oh akarnya gitu. itu. Iya, merambat gitu ya. Iya. Itu ada maksudnya di hutan lindung titiknya yang paling atas atau misalkan di luaran itu gambarannya sudah apa? Kalau Pohon-pohon sini itu. itu rata, jadi memang kalau hutan lindung ini sini itu tegakannya masih normal. Jadi antar tegakan itu jaraknya masih di ambang normal. Jadi dia memang di setiap bisa dijangkau merambat gitu Iya. ya. Oke, jadi ada pohon bambu embong, Embong. pancingan. pacingan. Kemudian Bajaka. ada lagi penemuan yang tergolong langka ini. Kemarin ada jenis sarangan. Pohon Iya, sarangan. pohon sarangan. Ini apa juga langka ya sarangan ini? Ya, sarangan itu karena jarang tumbuh karena dulu itu membalakan liar memang ada. Sebelum ada sapi perah itu kan memang masyarakat Kecamatan Sendang itu banyak yang merambah kayu-kayu hutan untuk dijual untuk konstruksi. Karena sekarang pindah di sapi perah, ekonominya kan tidak mungkin mereka akan merambah lagi. Cuman sarangan itu punya buah yang proteinnya tinggi. Jadi ya manusia juga menggemari, hewan pun juga. Jadi Suka ya. jarang tumbuh di bawahnya. Enak dimakan. Enak, iya. Itu di literasi bahkan di situ kan proteinnya tinggi. Jadi diperjualbelikan juga kemarin. Cuman Oh, yang seperti rambutan. Iya. itu. Rambutan ini. Iya. Artinya seperti rambutan, dalamnya ya Iya. seperti itu. Dalamnya ada cangkok kerasnya, itu semacam kacang-kacangan. Jadi Terus proteinnya tinggi. rasa kulit daging buahnya. Itu tidak ada daging buahnya, itu dikupas, dalamnya ada kayak kemiring. Berarti kemiri. keras. Iya. Cuma luarnya kayak itu, Rambutan. Kayak rambutan, iya. Tapi dalamnya keras. Oke. Kayaknya saya pernah melihat itu di mana ya? Air terjun. Bukan di sekitaran Candi Penampian. Ya Itu ada pohonnya memang kecil. Nggak lereng tahu itu apakah Wilis sisi Tulungagung itu apakah rata. itu apa ya hanya kebetulan rambutan sing sik cilik ya nggak tahu. Iya ya. Dan itu pohonnya dia tinggi. tinggi ya, tinggi. Beda dengan yang pacingan tadi ya. Iya, Jadi dia memang Pohonnya besar. pohon besar pohonnya ini. besar. Iya. Itu bisa mencapai diameter berapa? Itu bisa mencapai 50-70. Jadi Diameternya. ya, itu untuk konstruksi rumah juga bagus, Oh, mebel berarti juga untuk bagus. bahan Iya. bangunan dan itu rawan untuk pembalakan Iya. juga. Yang diketahui berapa pohon? Maksudnya berapa banyaknya ada puluhan atau? Ya kemarin karena lokasi itu kita bersama tim yang ya mohon maaf usianya sudah agak lanjut, jadi kita hanya di radius mungkin 2 kilo masuknya hutan lindung. Kalau kita naik ke atas masih banyak. Jadi kita kemarin menemukan 1 atau 2 karena lokasi yang kita jangkau masih di MDPL 850-900 itu. Kalau yang di 1000 ke atas masih banyak. Masih banyak lagi. Iya. Karena sini kerjasama antar komunitas, warga dan berhutani cukup bagus sehingga hutan lindungnya masih lestari di sini. Oke, berarti dia ada bambu Embong. pohon pacingan, Sarangan. dan pohon sarangan. Iya. Nah, terus jenis pohon yang lain? Di sana ada pohon yang cukup langka juga. Dulu itu di beberapa tempat memang karena kita di Jawa ya, Jawa itu punya rumah yang punya joglo. Joglo itu kan pasti ada tiang penyangganya yang besar-besar. Iya, Dan iya. itu pun mengambil di hutan itu memang tanaman khusus yang bisa bertahan ratusan tahun.
itu diambil dari jenis salamatu, jenis legari dan sebagainya. Jadi memang dulu itu ada istilahnya pengambilan di hutan secara ilegal dari masyarakat. Itu yang tapi saat ini masih ada itu jenis legari. Legari. Berarti pohon langka. Iya, legari memang ada. Kalau yang seperti buah-buahan bisa dimakan itu ada enggak jenis langka? Ada, cuman kalau orang sini menamakan namanya itu saya agak lupa, tapi kalau di Kalimantan itu ada, di literasinya ada. Itu ya. Sama persis seperti yang dari Kalimantan. Jadi di sana itu jenis hewan seperti bajing, tupai ya. Tupai itu kalau di sini ada dua, tupai yang di pohon dan tupai di tanah. Itu yang di tanah memang spesialis yang mengambil di pohon-pohon yang mempunyai buah di bawah. Jadi di akar, ya di batang yang agak bawah itu ada. Namanya jelirut ada di sini. Jelurut. Iya. Jelurut. Bajingnya kecil gitu. Kayak tikus tapi tikus celurut. Iya. Celurut. Kalau ini bajing jelurut. Iya. Oke, Mas Slamet dan Mbak Ika. Jadi ini berarti kompak ini ya. Iya. Satu hobi, satu pecinta alam. Pecinta alam dan bisa dibilang pioner penjaga alam ini bisa gitu. Nah, dari penemuan ini Mas Slamet dan Mbak Ika ini bisa disampaikan ke publik. Artinya apa sih yang harus kita kita jaga atau kita apa gitu? Ya, harapan saya ke depan pemerintah dan komunitas serta masyarakat membantu menjaga wilis ini, terutamanya tanaman-tanaman langka. Jadi Tuhan menciptakan tanaman ini pasti ada manfaatnya. Terutamanya bambu embong ini bisa untuk membackup sumber mata air, menjaga kelembapan, karena dengan adanya air yang ada di ruas tadi jelas akan membantu kelembapan suhu yang ada di hutan, sehingga tanaman-tanaman yang lain maupun sumber mata air nanti bisa lestari, bisa digunakan untuk masyarakat yang di bawah. Karena bagaimanapun juga kalau alam ini tidak lestari, serapan air hujan nanti tidak bisa maksimal, sehingga di musim penghujan nanti kalau alam ini rusak pasti ada banjir, yang dirugikan pasti yang ada di bawah. Seperti itu. Jadi masyarakat langsung mendengar dan bisa mengambil pelajaran dari ini. Jadi intinya adalah kekayaan hutan, kekayaan alam baik flora dan fauna ini harus kita jaga. Harus kita jaga untuk kesejahteraan bersama dan tentunya untuk kita turunkan di anak cucu kita. Dan harapannya bukan hanya di wilis saja ya. Untuk di gunung-gunung yang lain, ya kami sebagai kelompok yang peduli hutan, yang mungkin sudah orang melihat mungkin kok wilis begini, yang lain begini, ya diharapkan untuk teman-teman di luar sana bukan hanya di wilis saja yang kita rawat, yang kita lestarikan, tapi di gunung yang lain. Gitu. Sebelum kita akhiri ini ada satu kami dari kelompok peduli hutan ada satu namanya slogan pesan. Pesannya begini katanya Pak Slamet, kita jaga alam, alam pasti akan jaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Luar biasa. Iya, dan kedepannya saya pengen diajak naik-naik ke gunung. Langsung cek. Tapi tidak boleh bawa tas. Nanti pulang bawa anggrek. Ini menjadi tantangan sendiri. Oke, baik pemirsa DNA Show, jadi cukup menarik ya obrolan kita seputar alam, dan ini sesi ini nanti akan kita lanjut dengan berbagai topik yang menarik, tentunya kekayaan alam baik flora fauna tadi itu harus kita jaga. Kita harus menjaga alam dan alam akan menjaga kita. Tetap di DNA Show, always connected with you. Tepuk tangan dong.